Halo Sobat Mager, sudah lama saya tidak membahas suatu film. Ya, dikarenakan ada kendala teknis dan non teknis yang tidak bisa saya ceritakan dengan lantang dan seksama, juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kali ini saya akan bahas suatu film komedi lucu dan bersahaja yang dimainkan oleh Stephen Chow yang berjudul King of Comedy. Nah, dari judulnya juga ada kata-kata komedi yang berarti berani. Baiklah, tanpa banyak cakap lagi, mari siapkan posisi PW Anda agar dapat menikmati sinopsis cerita ini dengan baik dan benar. Dan jangan lupa hidupkan hotspot kawan di sebelah Anda agar data Anda tidak terpakai. Dan selamat menyaksikan. Di awal film kita bisa menyaksikan seonggok pria yang bernama Wan Tin Shaw yang sedang berlagak menjadi sutradara dan mengatur para pemain figuran yang ada di lokasi pembuatan film. Action! Cut! 你邊個嚟啊？我係一個演員啦。係啊，即係演員啦。 Wan Tin Shaw berusaha keras meyakinkan asisten sutradara agar dapat diberikan peran dalam film tersebut dengan mencoba berakting mimik wajah yang jika kita lihat dengan seksama akan menimbulkan kejengkelan. 天才啊，喜型嘅，老婆醒。 Karena sutradara yang asli datang dan menyuruh asisten sutradaranya mencari figuran, mau tidak mau sang asisten tersebut menyuruh Wan Tin Shaw untuk bergabung dan menjadi figuran. 3場收4 take 1。 Saat adegan perang-perangan itu akan selesai, Wan Tin Shaw malah mengacaukan semuanya dengan hidup kembali walaupun perannya sudah mati. 做咩啊？ 死咗㗎嘛！ Di sini aktor ternama yang bernama Kak Cuko marah-marah ke Tin Shaw dan pergi dari lokasi. 同埋紀律工作人員嘅時間同埋心機㗎，再拍過。 Ternyata Tin Shaw belum pergi dari lokasi tersebut dan memperhatikan figuran lain yang datang. Dan ternyata itu adalah Jackie Chan. 中槍死啊！ 你到幾度做咩？走啊！ Sebelum pulang, Tin Shaw mencoba mengambil jatah makan siangnya, tetapi ditolak oleh sang penjaga kantin, yang tidak lain tidak bukan orang itu adalah mantan pelatihnya di film Shaolin Soccer. 食飯食屎啊你！ Akhirnya Tin Shaw pun kembali ke rumahnya dan melanjutkan aktivitas non faedah di kampungnya. Keesokan harinya dengan jiwa sutradara yang melekat di dadanya, Tin Shaw mencoba mempersiapkan pertunjukan film di kampungnya. Tin Shaw pun mencoba merekrut anggota untuk bergabung di pertunjukan yang dia buat. 你再試一次嚟睇下。哎呀，係啦，多啲，或者再等我幫幫你。試過感覺佢。 Tin Shaw tidak lupa mempromosikan filmnya agar ditonton oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Tetapi saat waktu pertunjukan akan dimulai, tidak ada satu orang pun yang hadir di sana. Di sisi lain ada seorang wanita cantik yang mirip mantan saya bernama Lau Piu Piu. Dilihat dari pakaiannya, ia terlihat seperti seorang siswa SMK jurusan akuntansi yang jika sekolah di SMA tempat saya akan menjadi primadona di sana. Tetapi sayang seribu sayang, Lau Piu Piu hanya bekerja di sebuah klub malam. Di klub tersebut ada seorang wanita yang protes kepada bosnya tentang pelanggan yang wajahnya tidak beraturan. Tetapi Lau Piu Piu dengan songong mencoba mengajarkan juniornya cara bekerja dengan baik dan benar. 老細， 佢哋
因為人哋話我似法國人，都係特登鬼過法國嘅。做咩？ Karena dirasa Lau Piu Piu kurang menghayati aktingnya sebagai penghibur malam yang terlalu buruk, maka bos dari para PL ini mencoba mencari guru akting untuk mereka. Di dunia lain, Tin Shao masih berusaha untuk mendapatkan peran film, tetapi selalu diusir dan ditolak. Dengan keberuntungan dan skrip yang sudah dibuat, akhirnya lagi-lagi Tin Shao mendapatkan peran yang kurang berguna, yaitu sebagai orang mati. Action! Saat adegan akan selesai, Kak Choko, ribet nama dia nih. Saat adegan akan selesai, Kak Choro terlihat panik karena di kakinya ada kecoro atau kecoa. Dan dia berteriak-teriak sehingga menimbulkan kekacauan yang berimbas apesnya Tin Shao. Tetapi karena keprofesionalan Tin Shao, Kak Choro pun terpukau dan mengajak Tin Shao untuk bergabung ke dalam timnya. Tapi lagi-lagi karena kecobrohan Tin Shao, Kak Choro pun harus mengalami kecelakaan dalam bekerja tanpa adanya fasilitas BPJS di sana. Tin Shao pun lagi-lagi harus kabur dari lokasi dan dia tidak lupa untuk mencoba mengambil kotak makan di sana. Tetapi lagi dan lagi percobaan mengambil kotak makan digagalkan oleh sang mantan pelatih Tin Shao di Shaolin Soccer. Rombongan para PL pun datang menemui Tin Shao yang dirasa dapat membantu mereka dalam menghayati seni peran sebagai PL. Tin Shao pun mencoba menjelaskan bagaimana menjadi wanita yang dapat membuat laki-laki di klub itu suka dengan sikapnya. Tetapi Lau Piu Piu selalu mengejek Tin Shao dan meremehkannya sebagai orang yang tidak bisa berakting. Karena kesal, Tin Shao pun secara refleks dan sadar mengucapkan kata-kata wanita penghibur, dan hal tersebut membuat Lau Piu Piu tersinggung dan menghajar Tin Shao. 你叫邊個冇女啊？對唔住，冇事嘅，冇事。唔使驚啊，冇事嘅，冇女啦。冇事嘅，冇事嘅，唔使驚，你驚你驚。 Saat di klub malam ada seekor sultan yang sedang mabuk dan membutuhkan belayan seorang wanita. Tetapi tidak ada satu wanita pun di klub itu yang dapat membuat sultan tersebut senang. Lau Piu Piu dan kawan-kawan mencoba peruntungannya dengan menggoda sultan tersebut, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan pada suatu adegan tertentu, Lau Piu Piu ingat dengan kata-kata Tin Shao kemarin. Karena hal itu berhasil, Lau Piu Piu pun berpikir untuk kembali ke tempat Tin Shao dan belajar kembali untuk menjadi seorang PL yang profesional. Awalnya Tin Shao menolak untuk mengajari Lau Piu Piu, tetapi karena melihat uang yang diberikan, Tin Shao pun menurunkan egonya dan mau untuk mengajarkan akting kepada Lau Piu Piu. Tin Shao pun mencoba memulai memberikan pelajaran kepada Lau Piu Piu. 唔好嚇死人㗎，再嚟。先生早晨。 Tin Shao pun meminta Lau Piu Piu untuk melakukan adegan pelukan, yang jika saya sebagai gurunya pun akan melakukan hal yang serupa. Tin Shao melanjutkan pembelajarannya dengan mencoba mengingat cinta pertama Lau Piu Piu. Dan ternyata hal tersebut membuat Lau Piu Piu mengingat masa lalunya yang pahit dengan lelaki anjing. Tai kucing rasa coklat. Yang akhirnya kita mengetahui kenapa gadis secantik Lau Piu Piu bisa terjun ke dunia malam. Teman satu kampung Tin Shao,
meminta Tin Shao untuk mengajari kawannya agar menjadi preman kampung yang disegani dan mampu mendapatkan uang dengan kesangarannya. Tin Shao pun menyuruh, sebut saja namanya Cepi, untuk memalak orang yang ada di depan. Tetapi tidak disangka dan diduga orang tersebut mempunyai backingan preman yang lebih ganas yang merupakan preman di wilayah tersebut. Dan alhasil si Cepi pun babak belur menjadi peyek. Tin Shao mencoba kembali ke tempat syuting untuk merubah nasibnya, dan dengan keberuntungan juga bantuan skrip, akhirnya dia direkrut untuk menjadi stuntman Kak Choro. Tetapi karena tangannya kepanasan, Tin Shao pun gagal meyakinkan sutradara. Saat kembali pulang, lagi-lagi Tin Shao tidak diizinkan oleh penjaga kantin dan mantan pelatihnya di Shaolin Soccer untuk mengambil bekal makanan. Tin Shao pun mengajak teman-temannya untuk ikut dia melanjutkan pertunjukan yang akan dia buat. Saat malam pertunjukan akan dimulai, ternyata Lau Piu Piu datang untuk menyaksikan. Dan hal tersebut pun membuat semangat Tin Shao dan teman-temannya untuk berakting sangat besar. Hingga saking semangatnya, Tin Shao tidak sengaja men-smackdown Lau Piu Piu. Dari sinilah muncul benih-benih kasmaran mereka berdua. Dan saking dinginnya malam itu, mereka memutuskan untuk tidur dengan satu selimut berdua. Wow! Keesokan paginya, saat Lau Piu Piu akan pulang, Tin Shao pun memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Lau Piu Piu. Tetapi karena Lau Piu Piu merasa tidak pantas untuk Tin Shao, dia pun memutuskan untuk pergi dan dengan sedih dan terpaksa menangis di dalam taksi. Tin Shao pun mencoba kembali ke lokasi syuting untuk mengambil 3 kotak nasi di sana. Tetapi mantan pelatih Tin Shao selalu menghalanginya. Saat hendak pulang, Tin Shao pun dikejar oleh asisten sutradara dan mengajak Tin Shao ke suatu ruangan. Ternyata di sana ada Kak Choro dan direktur lainnya. Tin Shao pun diberikan kesempatan untuk menunjukkan aktingnya di depan para eksekutif, dan Tin Shao pun berhasil walaupun saya kesel lihat aktingnya. Akhirnya kerjasama pun dimulai. Di sisi lain, Lau Piu Piu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh Sultan Tai kucing rasa coklat disamperin ya. dikarenakan Lau Piu Piu tidak mau melayaninya dan memilih untuk berhenti dari kegiatan klub malam tersebut. Keesokan harinya, Tin Shao dan Kak Choro sudah bersiap untuk berangkat. Tetapi ada Lau Piu Piu di sana yang mencoba menagih janji Tin Shao yang katanya akan membiayai seluruh hidupnya. Singkat cerita, Tin Shao pun datang menemui produser, dan ternyata di sana dia mendapatkan berita duka bahwa Tin Shao telah digantikan perannya oleh orang lain. Hal ini dikarenakan Kak Choro kecewa kepada Tin Shao yang lebih memilih bersama wanita lain. Saat Tin Shao sedang bersedih, kacau, galau, gundah, tidak tentu arah, dan akan bunuh diri, mantan pelatih Tin Shao memanggilnya, dan ternyata selama ini mantan pelatih Tin Shao adalah seorang agen rahasia yang sedang menyamar. Tin Shao pun diajak untuk menggantikan agen rahasia lain yang sedang sakit ayan. Dan peran Tin Shao di sana adalah sebagai pengantar paket nasi.
Petualangan Tin Sao pun dimulai. 可唔可以嗌 action 先啊？ Action. Pak Mantan memasuki rumah penjahat incarannya dan mencoba santai menjadi rekannya. Tetapi tiba-tiba ada pengantar makanan yang mencurigakan sehingga langsung dihabisi oleh penjahat tersebut. Saat situasi sedang kacau, Tin Sao datang dengan membawa pesanan makanan. Karena sang penjahat curiga, maka Tin Sao diinterogasi dengan banyak pertanyaan dan mengakibatkan Pak Mantan ditembak oleh penjahat karena ketahuan ada penyadap di dalam makanan antar tersebut. Dengan gaya elegan seperti gaya metrik, Tin Sao pun berhasil melumpuhkan para penjahat. Dan ternyata Pak Mantan pun masih hidup berkat bantuan skrip dari sutradara. Mereka berdua pun akhirnya selamat dan pulang dengan sehat walafiat. Akhirnya Tin Sao pun kembali pulang untuk menemui Lau Piu Piu dan menyatakan cintanya kepada Lau Piu Piu. Dan di akhir film pun Tin Sao berhasil mengadakan pertunjukannya sendiri yang dibantu oleh Kak Choro. Tamat. Ending yang sangat mengkomedikan. Pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah kita harus tetap berjuang dan optimis dalam menggapai cita-cita. Kegagalan adalah suatu proses keberhasilan. Ciao.